Oke ya, ini selanjutnya. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai simple past tense, mulai dari pengertian, rumus, contoh, dan contoh-contoh ya dari kalimatnya. Jadi simple past tense itu apa? Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir juga di masa lampau. Jadi berbeda ya dengan past continuous tense, yakni yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terus terjadi di masa sekarang, masih berlanjut gitu ya. Kemudian untuk rumus simple past tense, ya untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya adalah sebagai berikut. Subjek ditambahkan verb to, baru kemudian diikuti oleh objek. Jadi dalam kalimat simple past tense itu kata kerja yang digunakan yaitu bentuk kedua ya, verb to. Jadi dalam kata kerja itu ada dua jenis kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja beraturan itu cukup ditambahkan ed atau d ya di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Jadi sebagai contoh adalah stay menjadi stayed, yang artinya tinggal. Punch menjadi punched, artinya memukul. Play menjadi played, artinya bermain. Touch menjadi touched, ada id-nya ya, artinya menyentuh. Nah, untuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verb termasuk di dalamnya to be ya. Jadi bentuk kata keduanya, kata kerja keduanya itu sangat berbeda. Sebagai contoh, awake menjadi awoke, begin menjadi began, memulai, drink menjadi drank, meminum, eat menjadi ate, memakan, run menjadi ran, berlari. Sementara untuk is, am, are itu juga berubah ya menjadi was dan were. Ya, jadi tergantung subjeknya nih ya. Kalau is itu kan untuk he, she, it. Am itu untuk I, are itu untuk we, they, you. Nah, jadi ketika berubah menjadi was dan were, maka was itu hanya diperuntukkan untuk I, she, dan he, it ya juga ya. I, she, he, dan it. Sementara were itu diperuntukkan untuk subjek you, we, dan they. Nah, namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama ya dengan bentuk kata kerja dasar. Dan ini juga termasuk sebagai kata kerja tidak beraturan, yaitu put. Put, put, sama ya. Cara bacanya juga sama. Split, split, membagi. Spread, spread. Set, set. Cut, cut. Nah, read. Read di sini tulisannya sama, tapi cara membacanya saja yang berbeda. Yang verb one-nya read, yang verb to-nya read. Ini adalah bentuk kalimat simple past tense afirmatif atau kalimat positifnya ya. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Minggu kemarin, Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. She joined the English club class at school. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Last Monday, Johnny got an accident at the school. Senin lalu Johnny terkena musibah di kantor. Ya, di sini nih ada kata kerjanya yang berubah ya. Jika kamu perhatikan kata kerjanya berubah ya menjadi regular verb atau regular verb. Nah, kalau misalnya ada kata sifat nih bagaimana ya? Kata sifat, bukan kata sifat. To be ya, jadi tidak ada kata kerja. Nah, untuk contoh yang nomor 8, Susilo Bambang Yudhoyono was the President of Republik Indonesia. Nah, di sini ya kan tidak ada kata kerja jadi menggunakan to be. To be-nya itu dalam simple past tense adalah was dan were. Sementara untuk subjek SBY maka to be-nya adalah was ya. Nah, kalau I was born in Surabaya, born ini kan memang kata kerja, tapi ini kalimat pasif ya. Born itu kan artinya dilahirkan. Saya dilahirkan di Surabaya. Ini jadi kalimat pasif. Kemudian kita masuk ke simple past tense negatif. Nah, jadi kalau misalnya untuk membentuk kalimat simple past tense negatif, maka rumusnya seperti ini ya. Subjek ditambahkan did, ditambah not, kemudian diikuti oleh verb one. Jadi walaupun namanya simple past tense, ketika masuk ke dalam tense negatif dan interrogatif, maka verbnya berubah menjadi verb one. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ada kata kerjanya, maka menggunakan verb one. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be. Nah, to be di dalam simple past tense adalah was atau were. Kemudian jangan lupa ditambahi kata not. Ya.
Jadi was itu to be untuk subjek singular, sementara were adalah to be untuk subjek plural. Contoh kalimatnya adalah I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Rani did not come to the office yesterday. Rani tidak datang ke kantor kemarin. Nah, tadi itu untuk mencontohkan contoh untuk menggunakan kalimat negatif untuk yang ada kata kerjanya nih ya. Bagaimana kalau tidak ada kata kerjanya? Coba kita lihat ya. Nomor 4 ya. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Pintar di sini kan termasuk kata adjektif ya, bukan kata kerja. Jadi menggunakan to be. Arif was not the smartest student in the class. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke interrogatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense interrogatif, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini ya. Jadi did jika menggunakan verb, kata kerja, did-nya itu ditaruh di depan. Tapi kalau misalnya menggunakan tidak ada kata kerja, maka menggunakan was atau were itu posisinya ada di depan. Ya, kalau misalnya ada WH question, maka WH question-nya di depan ditambahkan to be yaitu was dan were baru diikuti oleh objek. WH question yang dimaksud dengan WH question, Kak Grace tahu kan apa aja yang termasuk WH question? WH question. Yang 5W tambah 1H. Iya. Okay. Udah tahu ya? What, where, when, why, who ya. Dan how. Nah, ini adalah contoh untuk kalimat tanya simple past tense. Did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Nah, di sini menggunakan verb one ya. Did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? Sini juga menggunakan verb. Kemudian contoh untuk yang menggunakan kata sifat ya. Tidak ada kata kerja. Nomor 7 dan 8. Apakah dia sangat sibuk? Was he so busy? Tetap. Busy di sini termasuk kata sifat ya, bukan kata kerja. Maka dia menggunakan was. Kemudian, apakah filmnya sangat berkesan? Ceritakan padaku. Was the movie so fantastic? Tell me. Berkesan juga bukan kata kerja. Jadi, menggunakan was. Nah, jadi ini ya, tadi udah contoh-contohnya, kemudian kita masuk nih. Perbedaan yang jelas antara bentuk present simple dan past simple. Nah, jadi kalau misalnya regular verb ya, seperti ini. Jadi kalau kedua kelompok kata kerja itu kan memiliki perbedaan dalam penulisan ya, present simple dan past simple-nya masing-masing. Nah, jika regular verbs memiliki perbedaan yang jelas nih antara bentuk present simple dan past simple-nya, irregular verbs-nya. Jadi belum tentu demikian. Nah, pasalnya bentuk past simple ini dari setiap regular verb itu sudah pasti ya diberi imbuhan ed atau d di belakang kosakata kerja tersebut. Jadi contohnya untuk bentuk present simple dari regular verbs cook ya, itu memiliki bentuk past simple dan past participle-nya ditulis cook ya. Jadi kalau simple itu kan adalah verb one. Kalau misalnya kita bilangnya present simple dari regular verbs itu artinya kan verb one. Sementara past simple itu adalah verb two dan past participle itu adalah verb three. Ya. Nah, sementara itu bentuk present simple dan past simple pada irregular verbs bisa saja tidak memiliki perbedaan ya. Jadi antara verb one, verb two dan verb three itu bisa aja ya, tidak ada bedanya. Jadi hal ini bisa dilihat ya pada salah satu irregular verb cut. Cut itu kan kalau verb one-nya cut, verb two-nya juga cut, verb three-nya juga sama ya, cut juga. Jadi cut, cut, cut. Nah, mulai dari present simple, past simple, hingga past participle-nya, kata kerja ini ditulis dengan cara yang sama. Nah, kemudian ini ada pola penulisan untuk past simple dan past participle. Nah, jadi perbedaan regular ya dan irregular verbs ini berikutnya kita bisa lihat nih ya. Yang mana yang bisa dikasih akhiran ed dan d ya. Jadi contohnya misalnya pada kata kerja kick itu kan diakhiri oleh huruf konsonan. Jadi bentuk past simple dan past participle-nya sudah tentu memiliki akhiran ed.
Ya, jadi kalau misalnya hurufnya konsonan di belakangnya ditambahin ed. Tapi kalau hurufnya apa tadi diakhiri oleh konsonan, ya maka bisa ditambahkan d. Ya, seperti itu. Ini contoh untuk kalimat past tense-nya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai simple past tense? Masih aman. Udah cukup ya? Kita masuk ke exercise. Hmm. Coba ini ya, sebentar. Rara ada di sini tadi pagi. How do you say it? Ya. Di sini, oh, Rara was here in this morning. Ya, Rara was here this morning. Kemudian mereka tidak membawakanku banyak buah ketika aku sakit. They didn't bring me so many fruits when I am sick. Ya, kita bisa menggunakan many atau menggunakan a lot of ya. Nah, penggunaan a lot of itu bisa digunakan untuk many dan much ya. Misalnya kamu bingung nih mau pakai ini harusnya pakai many atau pakai much, bisa menggunakan a lot of. Jadi they did not bring a lot of fruits when I was sick. Oke, kemudian Tom tidak datang ke rumahku tadi pagi. You didn't come to my house this morning. Tom datang ke rumahku tadi pagi karena dia ingin meminjam sepedaku. Tadi Tom datang atau Ya, tidak? Tom datang ke rumahku tadi pagi karena dia ingin meminjam sepedaku. Tom came to my house this morning because he wants to borrow my bicycle. Ya, my bicycle or my bike. Kenapa di situ borrow-nya menggunakan verb one? Padahal ini kan kalimatnya positif ya. Karena mungkin karena gimana? Itu yang benarnya pakai apa sih? Jadi benar ya. Tadi kamu jawabnya sudah benar. Jadi Tom came to my house this morning because he wanted to borrow my bike. Nah, borrow-nya di sini tetap menggunakan verb one. Kenapa? Karena diawali dengan kata to. Jadi ini disebut infinitif ya. Jadi kalau misalnya infinitif itu kalau misalnya katanya diawali kata kerja diawali dengan to, maka to itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi infinitif ini bisa ditemukan di dalam semua tenses dan itu tetap dalam semua tenses dia harus tetap mengikuti bentuk pertama yaitu borrow ya di sini. Oke, selanjutnya aku mengikuti tes TOEFL minggu lalu. I followed TOEFL test last week. Nah, di sini kita nggak menggunakan follow tapi kita menggunakan took. Took dari kata take. Jadi kalau mengambil mengikuti kita menggunakan ini ya. I took the TOEFL test last week. Apakah kamu mengikuti tes TOEFL minggu lalu? Did you took the TOEFL test last week? Ya, betul. Selanjutnya, aku bertemu sahabatku hari Minggu lalu karena kami ingin membeli gelang bersama. I met my best friend last week because we wanted to buy the same bracelet. Gelang bersama? Membeli gelang bersama? Membeli. Oh, because we wanted to buy bracelets together.
Ya, I met my best friend last Sunday because we wanted to buy bracelet together. Nah, ini ada infinitive lagi ya. Jadi to buy. Kemudian kemarin mereka sangat bahagia karena mereka memenangkan pertandingan. Yesterday they was so happy because they won the tournament. Pertandingan kita bisa pakai game atau match ya. Kalau di British kan pakai match. Nah, tapi subjeknya kan they, artinya plural. Maka menggunakan apa to be-nya? They were. Ya, bukan they was ya. Ya. Ya, jadi yesterday they were very happy because they won the match atau the game. Kalau kalimat dirubah ke kalimat pertanyaan bisa nggak? Apakah mereka sangat bahagia kemarin karena memenangkan pertandingannya? Were they so happy because they won the match? Ya, tapi menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, verb one. Kalau kalimat pertanyaan, they win. Oh, Ya, they jadi won. kalau kalimat pertanyaan, kalimat negatif, maka menggunakan verb one, bukan verb two. Ya, were they very happy yesterday because they win the match? Selanjutnya, adik perempuanku sering menangis. My little sister sering menangis. Sering menangis. My little sister was very often nangis. Or Nangis crying. apa? Crying kan bentuk ing. Kalau bentuk verb to-nya apa? Cry. Ya, cried. Nah, kalau misalnya sering menangis, maka kita menggunakan cried a lot. Oh, cry. Iya. Oh, pakai M. Iya. Nggak pakai often ya. Jadi, my little sister cried a lot. Apakah adikmu sering menangis? Did your little sister cried a lot? Cry a lot. Jadi verb one ya. Oh, iya. Kebalik-kebalik ya. Oke, selanjutnya. Kemarin dia jalan kaki ke sekolah. Yesterday, she walked. She came to school by walk. He walked to school He walked to yesterday. school. Orang tua saya sibuk sekali tadi malam. My parents was very busy yesterday, last night. Ya, my parents. Di subjeknya apa nih? Plural apa singular? Plural. Jadi My pakai parents were very busy ya. last night. My parents were very busy last night. Dia pergi ke luar negeri tahun lalu. He went to abroad last year. Abroad. Abroad. She went abroad last year. Minggu lalu Pandu tidak sakit. Last week, Pandu was not sick. Ya, atau Pandu. Bisa katanya adverbnya bisa di depan atau bisa di belakang ya. Pandu was not sick last week atau last week Pandu was not sick. Andi bergabung dengan klub bahasa Inggris di kampus pekan lalu. Last week, Andy joined the English club. Ya, Andi atau ya, Andi joined English club class at kampus last week. Dahulu, Soekarno merupakan Presiden Indonesia yang pertama. Dahulu tuh Was itu dahulu ya. Oh. Sama, dahulu, dulu. Soekarno was the first president of Indonesia. Ya, Soekarno was the first president of Indonesia. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak semalam. I cannot sleep well. I cannot sleep well yesterday. Can, kita nggak pernah pakai can ya.
dalam simple past tense. Kalau apa namanya? Kita selalu menggunakan did. Did itu kan dari kata do. Kalau can itu simple present ya. Walaupun ada tambahan cannot. Nah, jadi apa? Kita di sini menggunakan. Jadi kalau ada kata kerjanya, tetap ditambahkan did. Jadi saya tidak bisa tidur dengan nyenyak semalam. Gimana? I didn't sleep well yesterday. Ya, tadi malam ya. Jadi bukan kemarin. Oh, it's last night. I did not sleep well last night. Selanjutnya, apakah kamu melihat HP saya di atas meja 2 jam yang lalu? Did you see my phone above the table 2 hours ago? Ya. Did you see my handphone on the table 2 hours ago? Kemarin, saya dan ayah pergi ke festival amal. Yesterday, me and my dad went to the charity festival. Yeah. My dad and I went to the charity festival yesterday. Saya bermain ski saat musim dingin tahun lalu. I played ski, Mas. Ski, Saya bermain ski. ya, saat musim dingin tahun lalu. I played ski at the winter last year. On winter ya, karena part apa nih? Apa menyatakan bahwa bagian part of the days ya, winter season. Sama season dia juga pakai on. Jadi I played ya, pakai ed. I played ski on winter season last year. Pekan ini Bobby tidak masuk ke dalam kelas sejarah. This week, Bobby didn't come. Bobby didn't come to history class. Nah, kalau misalnya tidak masuk, artinya kan dia did not attend ya. Jadi Bobby did not attend history class this week. Dion memenangkan kontes pidato di sekolahnya 2 hari yang lalu. Dion won the speech contest in his school 2 hari yang lalu? 2 days ago. Ya, Dion won the speech contest in his school 2 days ago. Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin siang. Sinta and Cindy was in a library school. Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin siang. Sinta and Cindy was in a library school last evening. Afternoon. Yesterday kan, kemarin siang. Dia cukup yesterday aja ya. Kalau udah artinya mewakili dari kemarin siang. Nah, kemudian Sinta dan Cindy. Di subjeknya plural atau singular? Singular. Plural. Ya, jadi pakai was atau were? Were ya, jadi bukan was. Jadi Sinta and Cindy were at the school library yesterday afternoon. Sorry, ketinggalan afternoon-nya. Yesterday afternoon, ya benar tadi ya. Oke, selanjutnya. Tim futsal kami tidak mengikuti turnamen futsal karena kami tidak memiliki cukup uang. Tim futsal. Tim futsal kami tidak mengikuti turnamen futsal karena kami tidak memiliki cukup uang. Our futsal team didn't attend the futsal tournament because we don't have enough money.
We didn't. Kan past tense. Kalau simple present baru pakai don't. Kalau ini kan simple past tense. Jadi do-nya itu berubah menjadi did. Terus ditambahkan kata not. Ya. Jadi kalau yang attend itu hanya untuk yang kayak misalnya perkuliahan ya. Perkuliahan atau sekolah, maka menggunakan attend. Tapi kalau di sini kita menggunakannya join. Jadi our futsal team did not join the futsal tournament because we didn't have enough money. Oke, bisa diulang Kak? Our futsal team didn't join the futsal tournament because we didn't have enough money. Ya, betul ya. Karina tidak mendapat apa yang diharapkan dari seminar minggu lalu. Karina didn't get what her apa yang diharapkan, what her wish. Dari apa tadi? Dari seminar minggu lalu. From the seminar last year. Last week. Last week. Ya. Nah, di sini apa yang diharapkan itu tidak menggunakan wish ya. Jadi wish itu hanya digunakan kalau misalnya menginginkan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, tapi kan di sini beda ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak mungkin kayak misalnya dia merindukan bulan. Kayak gitu kan itu sesuatu atau aku ingin menjadi I wish you upon a star gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya sesuatu hal yang tidak mungkin atau impossible. Jadi kalau misalnya gini maka menggunakan she want atau expect ya. Karina did not get what she want or expect from the seminar last week. Bisa diulang Kak? Karina didn't get what she expect from the seminar last week. Ya, betul. Kamu tidak membayar pajak tahun lalu. You didn't pay the tax last year. Ya, you did not pay the tax last year. Bentar. Oke. Apakah mereka mengerjakan ulangan matematika 2 hari yang lalu? Did they do their homework? Did they mengerjakan ulangan matematika 2 hari yang lalu? Oh, 2 hari lalu. Did they do their mathematics exam 2 days ago? Did they do the math exam 2 days ago? Ya, betul ya. Sampai sini kira-kira ada kesulitan atau ada kendala apa? Paling kayak tadi kayak lupa buat was atau were. Oh, menggunakan was atau were to be-nya. Selain itu? Terus yang tadi salah kalau dia kalimat tanya dia pakai verb one. Kalimat tanya bingung sama kalimat negatif ya. Coba nih, kemana Doni pergi minggu lalu? Kemana Doni pergi minggu lalu? Where did Doni go last week? Where did Doni go last week? Ya, ini udah benar ya. Dia tidak datang ke sekolah kemarin karena dia sakit. She didn't come to school yesterday because she was sick. Ya, he did not come to school yesterday because he was sick. Kemudian nih, coba ya. Hernia tidak membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi. Hernia didn't buy a necklace when she ketika apa Miss? Ketika dia pergi ke mall malam tadi. When she went to mall tadi pagi Miss. Last night. Tadi malam.
Ya, akhirnya did not buy a necklace when she go to the mall last night. Aku lahir pada tahun 2001. I was born at 2001. Nah, kalau tahun maka menggunakan in. Kalau misalnya tanggal, bulan, tahun lengkap komplit maka menggunakan at. Nah, jadi I was born in 2001. Aku tidak lahir pada tahun 2001. I wasn't born in 2001. Ya. Apakah kamu lahir pada tahun 2001? No, was you born in 2001? Subjeknya apa? You. Jadi Was pakai was atau were? were you Ya, born were. Were in you born 2001? in 2001? Aku pergi ke Paris tahun lalu. I went to Paris last year. Ya, coba dirubah menjadi kalimat negatif. Itu sentence. I didn't go to Paris last year. Ya, coba dirubah menjadi kalimat tanya. Did I go to Paris last year? Ya, did you go to Paris last year? Apakah kakekmu seorang tentara? Was your father a soldier? Okay, gimana? Soldier. Soldier. Hmm. Was your father is a soldier? Bukan Oh, ayah, tapi kakek. Was your grandfather a soldier? Ya, was your grandfather a soldier? Kakekku bukan seorang tentara. My grandfather wasn't a soldier. Ya, kakekku adalah seorang tentara. My father was a soldier. Ya. Toro tidak ada di sini tadi pagi. Toro wasn't here this morning. Ya, Toro was not here this morning. Apakah Toro ada di sini tadi pagi? Was Toro here this morning? Mm-mm. Ya. Amira tidak absen kemarin. Amira didn't absent yesterday. Absen ada kata kerjanya nggak di kalimat itu? Tidak absen. Absen tuh Absen bukan kata kerja ya. gimana sih, Miss? Absen. Absen. Ya misalnya kamu masuk kuliah nggak absen. Itu masuk kata kerja bukan sih absen? Bukan ya? Absen nggak datang kayak gitu. Ya nggak apa? Absen itu kayak misalnya tidak absen. Amira kemarin, coba deh. Kalau misalnya kalimat ini bagaimana? Amira kemarin absen karena ia mengunjungi kakeknya. Absen itu kan artinya tidak masuk. Ya. Mm-mm. Coba kamu buat kalimatnya. Amira kemarin absen karena ia mengunjungi kakeknya. Oh, didn't absent. Absent. Yesterday Amira absent because he mengunjungi Visit, bentuk pertama. because she visited her grandfather. Jadi karena absen ini bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja maka menggunakan apa? Was. Ya, jadi Amira was absent yesterday because she visited her grandfather. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi kalimat negatif, Amira tidak absen kemarin. Amira wasn't absent yesterday. Ya, apakah Amira absen kemarin? Was Amira absent yesterday? Ya, seperti itu ya. Kamis lalu aku menginap di rumah tanteku dan ayahku menjemputku. Kamis lalu. Kamis lalu aku menginap di rumah tanteku dan ayahku menjemputku. Last Thursday, I
Aku menginap. Mm-mm. I stay Mm-mm. in my auntie house. In my aunties. At. At my aunties. Mm-mm. And my father menjemput. Mm-mm. Menjemput. And my father picked me up. Yeah. Last Thursday, I stayed at my aunt's house. Jadi kalau misalnya tempat, selalu menggunakan at. Coba nanti kita belajar preposisi deh. Setelah ini ya. Last Thursday, I stayed at my aunt's house and my father picked me up. Ya, menjemputku. Kamis lalu, aku tidak menginap di rumah tanteku dan ayahku tidak menjemputku. Last Thursday, I didn't stay at my aunt's house and my father didn't pick me up. Ya, betul ya. Last Thursday, I did not stay at my aunt's house and my father did not pick me up. Oke. Apakah Mia menelponmu tadi malam karena ia merindukanmu? Did Nia call you last night because she missed you? She miss you ya, benar ya. Mia tidak menelponku tadi malam karena ia tidak merindukanku. Nia didn't call you. Nia didn't call you last night because she didn't miss you. Miss me, dan call me. Kan tidak menelponku. Mia did not call me last night because she did not miss me. Aku datang ke rumah Pia tadi malam karena dia marah padaku. I came to Tia's house last night because she was angry to me. Nah, jadi bedanya angry sama mad apa ya? Sama-sama artinya marah. Jadi kalau angry itu marahnya sampai lempar-lempar barang gitu ya. Tapi kalau mad itu marahnya hanya emosional aja. Jadi di sini kita menggunakan mad. Konteksnya ya. I came to Pia's house last night because she was mad at me. Apakah kamu datang ke rumah Pia tadi malam karena ia marah padamu? Did you come to Tia's house last night because she mad at you? Because she was mad at you. Bentar. Coba diulang. Did you come to Tia's house last night because she was mad at you? Ya, jadi ini ada dua ya. Yang pertama kan ada kata kerjanya, yaitu come. Jadi pakai did ya. Nah, yang kedua ada ada conjunction ya, ada conjunction yaitu because. Because itu termasuk conjunction dan kemudian kalimat berikutnya apakah karena dia marah padamu. Karena itu kan tidak ada kata kerja dan marah merupakan kata sifat jadi menggunakan was. Jadi did you come to Pia's house last night because she was mad at you? Ya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Masih aman sih, Miss. Aman ya? Aku memesan Americano di Cafe Bono kemarin. I ordered Americano at Cafe apa itu? Bono Cafe. Cafe At Bono. Bono Cafe yesterday. Ya, I ordered Americano at Bono's Cafe yesterday. Apa kamu memesan Americano di Cafe Bono kemarin? Di Americano itu apa? Kopi ya? Kopi. Did you order Americano at Bono Cafe yesterday?
Ya, did you order Americano at Bonus Cafe yesterday? Dia belajar bahasa Inggris ketika dia berada di Connecticut. Nama daerah ya di Amerika, negara bagian di Amerika Serikat. Connecticut. Dia belajar bahasa Inggris ketika dia berada di Connecticut. She studied English when she was at Connecticut. Kalau negara, nama kota, apa negara bagian, maka menggunakan preposisi in. In. Ya, kayak misalnya kamu ditanya nih, where do you live? I live in Indonesia, kan menggunakan in. I live in Jakarta, itu juga menggunakan in, ya kan? Kalau negara jadi menggunakan in. Negara, kota, itu selalu menggunakan in. Nah, kemudian bedanya learn sama study. Ada tahu nggak bedanya learn sama study? Kurang tahu, Miss. Jadi kalau learn itu belajar tapi secara praktek. Kalau study belajar tapi secara teori. Pelajari teori. Belajar kalau secara di sini, praktek maksudnya gimana? kayak belajar masak, kan kita nggak bisa namanya belajar masak itu nggak bisa ya cuma teori doang. Itu harus hands on gitu loh. Harus praktek. Nah kalau belajar bahasa Inggris sebenarnya bisa keduanya ya. Bisa secara praktek atau bisa juga secara apa teori. Tapi lebih banyak kan secara praktek. Kayak misalnya belajar olahraga, kan ada pelajaran praktek olahraga, ada pelajaran teori olahraga. Yang benar-benar langsung praktek, itulah namanya learn. Jadi learn itu tidak hanya untuk bahasa Inggris, bukan hanya untuk memasak, tapi bisa untuk semua hal. Misalnya belajar apa? E-learning, practice English gitu. Ya, jadi bisa menggunakan gitu. Jadi kalau konteksnya di sini sih pakai learn ya. Jadi kalau pakai learn, verb to-nya apa? Learn pakai T di belakang. Bentuk keduanya Pakai T, Miss. pakai T itu kayaknya bentuk ketiga ya. Pakai ed. Oh, learn. Gimana? Pakai ed. Jadi cara bacanya Learn, learn it. Ya, jadi kalimatnya gimana? He learned English He when learned Hmm? English when she was in kota tadi. Connecticut ya. Oke, selanjutnya coba. Apakah mereka sangat bahagia? Ini udah tadi ya, sebentar nih. Tadi mana? Oke. Dia tidak belajar bahasa Inggris ketika berada di Connecticut. She didn't learn English when she was in Connecticut. Yeah, he did not learn English when he was in Connecticut. Jadi sudah paham ya mana penggunaannya. Nah nanti untuk PR-nya tadi menggunakan apa? Menulis 5 kalimat ya. Positif, negatif, dan pertanyaan. Afirmatif, negatif, dan apa namanya? Interrogatif dalam simple past tense berikut dengan translate-nya. Bahasa Indonesianya. Oke, tadi sebentar lagi aku ada ini. Ada pertanyaan tentang PR? Ya, aman sih, Mas. Aman. Oke. Mira sudah.
Ibuku baru saja membuat sandwich. My mother was just baru saja membuat. Mm-mm. My mother just made a sandwich. Mm-mm. My mother made some sandwiches ya, walaupun di sini nggak jelas nih ya, tidak disebutkan, tapi nggak apa-apa ya, bisa. Apakah ibumu baru saja membuat sandwich? Did your mother make a sandwich? Did your mother just make a sandwich ya? Jadi verb one ya, balik lagi. Minggu lalu kami membicarakan acara kami dan aku menulis laporannya. Last week we talked about our event and dan saya apa tadi, Miss? Dan saya menulis laporannya. And I wrote the report. Ya, ya betul. Jadi last week we talk about our event and I wrote the report. Apakah kalian minggu lalu membicarakan acara kalian dan kamu menulis laporannya? Apakah kalian minggu lalu membicarakan acara kalian dan kamu menulis laporannya? Did you all last week talk about your event and you write the report? Ya, and you write the report. Kalau kayak gitu, Miss, write-nya itu karena udah pakai did, jadi dia pakai verb one. Ya, kan kalimat pertanyaan. Kalau misalnya kalimat pertanyaan terus ada because gitu, dia balik ke verb one. Ya, pertanyaan sama negatif balik semua ke verb one. Apakah kamu mengikuti tes TOEFL minggu lalu? Did you mengikuti? Tadi mengikuti. Did you took the TOEFL test last week? Untuk kalimat pertanyaan, jadi pakai verb berapa? Did you take the TOEFL test Ya, last week? did you take the TOEFL last week? Aku tidak mengikuti tes TOEFL minggu lalu. I didn't take the TOEFL test last week. Ya, I didn't take the TOEFL test last week. Masih bingung nih kayaknya antara interrogatif sama negatif ya. Karena harus berubah ke verb one ya. Oh, kan. Mm-mm. Kemudian, aku tidak bertemu sahabatku hari Minggu lalu. I didn't meet my best friend last week. Ya, itu last Sunday ya. I did not meet my best friend last Sunday. Last Sunday. Ya, apakah kamu bertemu sahabatmu karena kalian ingin membeli gelang bersama? Did you meet your best friend because you want to buy a bracelet together? Ya, kurang lengkap sih ya. Jadi lebih lengkap lagi. Did you meet your best friend because you and your best friend want to buy bracelet together? Gitu ya. Damara tinggal di Yogyakarta. Damara lives in Yogyakarta. Damara tinggal. Aku dulu seorang guru. I was a teacher. Ya. Mereka dulu bukan anak baik. They weren't a good child, a good kid.
anak baik. They Benar ya? were They were not a good child, a good a kid. good kid. A good kid. Jadi kalau di Amerika itu bilangnya kid ya untuk anak-anak. Tapi kalau di British bilangnya child. Suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. The nurse went to hospital yesterday. The hospital. Ya kan rumah sakitnya udah pasti nih ya. Dipakai the. The Sama kayak hospital. misalnya kamu bilang matahari kan cuma ada satu. Bumi cuma ada satu. The earth kita menggunakan the. Jadi kalau misalnya udah spesifik menggunakan the. Kan artinya kalau misalnya matahari karena cuma ada satu-satunya, nggak ada yang lain, maka menggunakan the. Kemudian the apa? The earth, the sun, the moon karena cuma ada satu. Tapi kalau misalnya apa lagi ya? Bintang, bintang kan ada banyak, maka nggak bisa menggunakan the apa? Bintang, the stars itu jarang ya. Tapi kalau memang sudah tahu, maksudnya hanya satu bintang, untuk yang satu bintang itu boleh pakai the stars. Tapi biasanya kalau misalnya ada banyak bintangnya, maka biasanya menggunakan stars, belakangnya ada S-nya. Atau a star, gitu ya, untuk satu buah bintang. Suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. The nurse didn't come to the hospital yesterday. The nurse didn't go to the hospital yesterday. Benar. Dia jatuh dari sepeda kemarin. He fell from the bike yesterday. He fell off. Terjatuh, fell off. Kalau fall kan F-A-L-L, bentuk pertama ya. He fell off, F-A-L-L, off the bike yesterday. He fell off the bike yesterday. Mereka tidak menyakiti kucing itu tadi malam. Menyakiti. They didn't hurt the cat last night. Ya, they didn't hurt the cat last night. Apakah dia menyimpan uang itu minggu lalu? Did she save the money last week? Menyimpan? Save. Keep ya, keep. Keep. Mm, She keep the money. keep. Oke, Mbak. Dia berlari 5 kilometer pagi kemarin. He ran 5 kilometers last morning. Yesterday morning ya. He Yesterday ran morning. 5 kilometers yesterday morning. Upacara wisuda adik perempuan saya dilaksanakan minggu lalu. Graduation ceremony my sister. Apa tadi Miss? Upacara wisuda adik perempuan saya dilaksanakan minggu lalu. The graduation ceremony my sister graduation ceremony was held last week. Ya. Jadi my sister ada koma atas ya yang menyatakan possessive pronoun. My sisters ada S-nya. My sister's graduation ceremony. Jadi ada koma atas setelah my sister. Ya. Artinya upacara adik perempuan saya was last week. Nah, udah benar. Konser tersebut berakhir pukul 10 malam kemarin. Berakhir. Concert the concert was berakhir. Was end. Was end at 10 p.m. last night. Kalau end itu kan termasuk kata kerja.
Dan dia bisa dikasih dengan tambahan ed ya, regular verb. Ended. Oh, ended. Oh, Jadi nggak usah lagi nggak pakai pakai was. was. Jadi the concert ended at 10 p.m. last night. Hmm. Tur museum berlangsung selama 2 jam. Langsung sama 2 jam. Museum tour was held in 2 hours. The museum tour lasted for 2 hours. Jadi berlangsung itu menggunakan lasted. Kayak long Gimana? lasting gitu ya. Long Oh, lasting kayak gitu. Jadi lasted. Jadi lastnya aja Mbak, yang digunakan. oh, Lasted. Mereka pergi ke Bali untuk liburan bulan lalu. they went to Bali for holiday last month. Nah, bedanya holiday sama vacation apa? Holiday. Eh, Artinya sama-sama liburan nih. holiday itu gimana, Miss? Holiday itu untuk short term, kalau vacation itu untuk long term. Untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi kalau holiday itu kayak 2 sampai 3 hari ya liburan. Tapi kalau vacation itu mulai dari 5 hari sampai 3 bulan ya. Yang paling panjang tuh 3 bulan. Jadi they went to Bali for vacation last month. Ya. Rapat tahunan perusahaan diadakan minggu lalu. Rapat tahunan. Mm-mm. Rapat, rapat tahunan, yearly meeting. Yearly bisa. Mm-mm. Rapat tahunan. Apa tadi, Miss? Rapat tahunan. Rapat tahunan perusahaan diadakan minggu lalu. eh, rapat tahunan diadakan. Yearly meeting of this company was held minggu lalu. Mm. Was held in last week. Last week ya. Kalau tadi apa? Yearly ya. Yearly Ya. bisa, tapi yang lebih tepatnya ya, yang biasa digunakan dalam bahasa ya kantor-kantor pada umumnya itu menggunakan annual meeting. Annual itu maksudnya tahunan ya, meeting tahunan. Jadi the company's annual meeting was held last week. Selanjutnya, pesta tersebut berlangsung hingga tengah malam. The party Mm-mm. berlangsung. The party was held until midnight. Kurang tepat. Yang lebih tepat ada menggunakan lasted, sama seperti yang tadi sebelumnya. Lasted until midnight. Lasted until midnight. Mm-mm. Oh, Jadi the party lasted kayak long lasting gitu ya. Tapi yang digunakan hanya lastednya aja. Lasted until midnight. Saya berenang di kolam renang kemarin. I swim. I swim tuh verb to-nya WM. Hmm? Salahkah? Apa? Apa? Berenang. Eh, Keduanya apa? Swim. swim. Verb 3-nya berenang apa, Miss? Verb to yang kita gunakan verb to. Ya, kalau verb 3-nya berenang. Verb 3 atau verb to? Verb to maksudnya aku pengen tahu yang verb 3-nya berenang. Swim. Ya. Kalau verb to-nya apa? Ayo. Kan verb 2-nya swam. Di verb 3-nya swam. Oh, Mm-mm. swim.
Apa tadi kalimatnya, Miss? Saya berenang di kolam renang kemarin. I swam at the swimming pool yesterday. Nah, jadi kalau misalnya di kolam renang, kan dia berenangnya di dalam kolam renang. Maka menggunakan On. in. Preposisinya yang digunakan In. adalah in. Ini kayaknya suka kebalik-balik ya, antara in, on, dan at. Ya. Jadi kalau misalnya di kolam renang, maksudnya kalau penggunaan itu di tempat yang luas. Kalau kolam renang kan luas ya. Jadi kalau misalnya apalagi di dalam kulkas itu kan juga luas. In the fridge. Di dalam backpack, tas ransel ya. In the backpack. Di dalam kardus gitu ya. Itu juga bisa in the boxes. Kemudian pertunjukan tersebut berakhir dengan tepuk tangan meriah. The show ended with Mm-mm. meriah. So, meriah gimana, Miss? Applause. Standing ovation. Tepuk tangan meriah itu kita sebutnya standing ovation. Ovation. Ini tulisannya ya. Standing ovation. Okay. Jadi apa tadi incomplete sentence? The show ended with standing ovation. Nah, the show atau the play ended with a standing ovation. Dia menyanyikan lagu di acara bakat malam kemarin. He sang a song in the talent show yesterday. Nah, kalau talent show itu kan artinya sebuah tempat yang spesifik ya, maka menggunakan at. Jadi, Talent show. she sang a song at the talent show last night. Konferensi berlangsung selama 3 hari. The conference lasted for 3 days. Ya, the conference lasted for 3 days. Pameran tersebut diadakan di pusat konvensi. The pameran tersebut dilaksanakan di pusat Konvensi. The exhibition was held at the Center of Convention. Convention Center ya. Convention Balik. Center. Itu benar ya. The exhibition was held at the Convention Center. Saya menulis esai untuk kelas saya minggu lalu. I wrote an essay for my class last week. Ya, I wrote an essay ya bacanya, for my class last week. Premier film tersebut dihadiri oleh banyak selebriti. The premiere of the film was attended by oleh banyak selebriti. Was attended by so many celebrities. Ya, jadi the movie premiere atau the film premiere, tapi biasanya menggunakan the movie ya. The movie premiere was attended by many celebrities. Perusahaan. Udah pasif ya, Miss? Iya, pasif ya. Was attended. Karena kan ada kata dihadiri. Ya, dihadiri. Nanti kita akan belajar lah ya, pasif dan aktif voice ya. Perusahaan tidak menguntungkan tahun lalu. The company didn't profit last year. Profitable itu bukan kata kerja. Jadi kita menggunakan was ya. Was not. Jadi the company was not profitable last year.
Acara tidak sukses. Acara Tidak wasn't sukses. success. Jadi acara tidak sukses. The event Mm, wasn't Was not successful. successful. Restoran tidak buka kemarin. The restaurant didn't open yesterday. Yeah. The restaurant did not open yesterday. Project tidak selesai tepat waktu. The project didn't end. The project Didn't finish. was not completed on time. Completed on time. Penjualan tidak sesuai yang diharapkan. Sebentar ya, Miss. Ya. Was not, apa tadi Miss selesai? Was not Completed on time. Complete. Tidak selesai tepat waktu. Penjualan tidak sesuai yang diharapkan. The sale Mm-mm. didn't sesuai yang diharapkan. Mm-mm. Tidak sesuai the sale. Gimana Miss? Tidak sesuai? Were not expected. Were not as expected. As what she wants. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi the sales ya. Sales ini maksudnya penjualan. The sales were not as expected. Saya tidak membeli telepon baru bulan lalu. I didn't buy a new phone last month. Ya. Dia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tahun lalu. Dia tidak Melakukan perjalanan ke luar negeri tahun lalu. He didn't jalan luar negeri. Dia tidak melakukan perjalanan luar negeri. Abroad holiday. He did not travel abroad last year. He didn't travel abroad last year. Mereka tidak menghadiri konferensi bulan lalu. They didn't attend the conference last month. Ya, they did not attend the conference last month. Ya. Dia tidak menyelesaikan laporan tepat waktu. He didn't complete the report on time. Ya, atau juga bisa menggunakan he did not finish the report on time. Kami tidak pergi ke pantai musim panas lalu. We didn't go to beach last summer. We did not go to the beach last summer. Apakah konser itu ramai tadi malam? Was the concert crowded last night? Yeah, was the concert crowded last night? Apakah kinerja tim memuaskan selama kuartal terakhir? Did the team performance was memuaskan? Ya, Was memuaskan good. apa? Satisfaction kan?
was satisfactory. Itu bentuk pertama. Kira-kira ada bentuk pertama nggak? Ada bentuk keduanya nggak? Kepuasan memuaskan. Memuaskan. Is Memuaskan ini termasuk kata kerja atau kata sifat ya? memuaskan. Kata sifat, Miss. Ya. Jadi nggak ada Satisfactory. verb to, nggak ada perubahan ya. Satisfactory. Tadi kalimatnya, Miss. Apakah? Bentar ya. Bentar. Apakah kinerja tim memuaskan selama kuartal terakhir? Kinerja. Kinerja apa? Noun. Hah? Iya, maksudnya bahasa Inggrisnya? Performance. Ya. Kuartal? Quarter. Quarter. Hmm. Was the team's performance is satisfactory, tadi, Miss? Ya, was the team performance satisfactory during the last quarter? Apakah kinerja tim memuaskan selama kuartal terakhir? Jadi menggunakan was. Karena memuaskan termasuk kata sifat ya. Apakah mereka menikmati pesta Jumat lalu? Did they enjoy the party bulan lalu, Miss? Jumat lalu. Last Friday. Ya. Apakah dia belajar di luar negeri semester lalu? Did she study abroad last semester? Ya, betul ya. Did she study abroad last semester? Apakah keluhan pelanggan terselesaikan dengan cepat? Was pelanggan. Was the customer's complaint terselesaikan? Terselesaikan apa tadi, Miss? Terselesaikan dengan cepat? Selesaikan dengan cepat. Was the customer's complaint terselesaikan dengan cepat? Ended quickly. Resolve. Resolve quickly. Aku tulis ya. Resolve quickly. Jadi ke pelanggan ini subjeknya terdiri dari satu orang atau lebih? Maksudnya singular atau plural? Plural. Jadi pakai was atau were? Were. Ya, jadi were the customer complaints resolve quickly. Resolve quickly. Selanjutnya. Apakah kamu mencoba restoran baru tadi malam? Did you try a new restaurant last night? Did you try the new restaurant last night? Apakah hasil ujian memuaskan? Ujian. Was the result of the exam satisfactory? Gimana? Coba. Was the exam? Hasil ujian. Was the exam result satisfactory? Ya. Was the exam result satisfactory? Apakah dia menyelesaikan maraton bulan lalu?
Did she finish the marathon last month? Ya, did she finish the marathon last month? Apakah konser itu ramai tadi malam? Was the concert crowded last night? Ya, was the concert crowded last night? Kak Grace, ini bahasa Inggrisnya udah cukup bagus ya. Kira-kira boleh tahu nggak di mana cara kamu maintain bahasa Inggris kamu? Maksudnya, Miss? Bagaimana cara kamu belajar bahasa Inggris? Dari SD udah belajar sih, Miss, belajar bahasa Inggris di sekolah. Emang suka gitu ya bahasa Inggrisnya? Bukan suka tuh, nggak suka juga sih, Miss, kayak karena dari SD udah di les kan kayak gitu. Jadi kayak udah. Dan selama ini untuk praktisnya biasanya kemana? Maksudnya berlatihnya bahasa Inggrisnya gimana? Itu, Miss, yang susah apa eh praktek untuk berbicaranya yang susah, Miss. Yang nggak ada Praktek. tempat gitu. Ah, Oke. Praktek yang berbicaranya ya, iya, conversation. conversation. Nah, tapi kamu secara teori sih udah bagus ya. Nah, kalau misalnya secara teori itu biasanya kamu belajarnya di mana? eh Dulu sih dari sekolah ya, Miss. Tapi sekarang karena nggak ada di sekolah lagi, kayak dari buku kayak Nah, gitu. sekarang masih ini nggak? Masih apa namanya? Masih menempuh pendidikan? Iya, Miss. Masih ada di sekolahan atau di kampus ya? Nggak ada lagi sih belajar ini, Miss, kayak grammar gitu. Oh, grammar nggak ada di kampus? Nggak ada diajarin. Nggak ada, Kamu Miss. udah kerja atau masih kuliah sih? Kuliah. Oh, di kuliah nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Ada, tapi hanya 1 semester aja. Oh, hanya pertama aja. Setelah Heeh, itu nggak ada lagi. nggak ada, Miss. Jadi kamu bahasa Inggrisnya sih udah cukup bagus ya. Hmm, Maksudnya di atas rata-rata sih ya. Terus waktu apa pronunciation-nya juga sudah bagus. Oke. Paling untuk melancarkan conversation-nya aja ya. Nah, kalau misalnya, bentar. Kalau sebentar ini kan kalau misalnya besok, besok tuh ada kelas ya. Oh, ada, Miss. Jam berapa? Dari pagi sih, Miss, sampai sore. Tapi sore ke malamnya ada kegiatan juga di kampus. Oh, sore ke malam. Mm-mm. Kalau kelas Ya, besok bisa ya? maksudnya, Miss, Maksudnya les-les. besok kayaknya nggak bisa, Miss, karena besok ada kelas di kampus. Terus ada Oh, jam kegiatan berapa? malam. Dari pagi, Miss, sampai sore. Oh, kalau jam setengah 8 malam? Eh, Sampai malaman ada kegiatan di kampus juga, Oh, Miss. ada juga. Jadi nggak bisa ya? Iya, sama Sabtu juga nggak bisa, Miss. Oh, Sabtu juga. Oke. Sebentar, sebentar. Grace. Jadi paling minggu depan ya? Iya, Miss. Oke, sebentar. Jadi kamu tinggal ada berapa ini lagi ya? Sebentar aku catat. 3 lagi ya? Hmm, Berapa pertemuan sih, Miss? 8 Satu, totalnya? 8 ini ada satu, dua, tiga, terus ini yang keempat, Miss. Ini yang kelima ya. Terakhir kamu ada yang uncountable itu? Bentar ya. Belum pasten kan ada. Ini kan sekarang pasten nih. Ya, Miss. Terus ada yang countable. Uncountable sama countable. Iya. Nah, artinya kan udah 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kan mulainya di 31 Juli ya. Enggak, Miss. Present. Ya, yang Present. present perfect. Mm-mm.
Terus Terus yang 10 relatif pronoun. Agustus, tanggal 10, Ya, Miss. itu apa? Relatif Relative pronoun. pronoun. Tanggal 14 present continuous, ya kan? Present continuous nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Heeh. Sebentar. Yang uncountable itu tanggal berapa ya? Countable itu 14. Oh, tanggal 14 artinya. Kalau gitu ini yang ke, sebentar. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, Miss. Jadi masih ada 4 lagi. 4 lagi ya, minggu depan ya. Nanti bisa diatur lagi latih minggu depan ya. Ya. Oke, sebentar. Tanggal 14 Agustus. Oh, kalau gitu ini uncountable. Sebentar ya. Salah tulis. Kalau gitu uncountable. Uncountable. Oke. Oke, Kak, kalau memang ada, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak mengenai materi ini? Past tense gitu, ada yang kesulitannya di mana? Mau ditanyain? Paling tadi aja sih, Miss. Kayak yang was were lupa. Jadi Gitu kalau aja. was sama were itu kalau nggak ada kata kerja, menggunakan was sama were. Nah, untuk kalimat negatif dan interrogatif, yaitu menggunakan verb one. Kalau misalnya negatif, yang penting jangan lupa menggunakan did. Dan kalau nggak ada kata kerjanya, baru nanti menggunakan eh, kalau nggak ada kata kerjanya menggunakan was atau were. Kalau kalimat negatif jangan lupa menggunakan not. Kalau ada kata kerjanya jangan lupa menggunakan did. Itu ya. Nanti bisa selanjutnya aku bisa masukin ke apa tenses 5 tenses yang penting itu kan sebenarnya ya. Future, nanti ada future, preposisi, ya. Nah, untuk materi kamu ada ini nggak? Mungkin mau request materi apa gitu? Sekarang belum sih, Miss. Nanti kalau ada aku. Oh, belum ada. Oke, kalau emang belum ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini. Ya, Miss. Oke, thank you so much, Kak Chris. Kita ketemu Yes. lagi di sesi berikutnya ya. Good Ya, Miss. night.